Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas materi mengenai sistem persamaan linier. Nah, yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, marilah kita membahas materi bab 3 sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya yaitu dengan dua variabelnya adalah X dan Y, ditulis A1X ditambah B1Y ditambah C1. Kemudian untuk persamaan keduanya A2X ditambah B2Y sama dengan C2 dengan A1 B1 C1 A2 B2 C2 adalah merupakan bilangan real. Kemudian di sini ada tanda kurung kurawalnya. Nah, cara penyelesaiannya ada 4 cara, yaitu satu dengan metode grafik, yang kedua dengan metode eliminasi, yang ketiga dengan metode substitusi, yang keempat dengan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kita langsung ke contoh. Ini adalah yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode grafik. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian berikut dengan cara grafik. Ini persamaan pertamanya adalah X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian persamaan keduanya adalah X min Y sama dengan 1, ada tanda kurung kurawal. Ya. Nah, untuk membuat grafik caranya adalah kita tulis untuk persamaan yang pertamanya, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Kita tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Mau menuliskan sumbu Y dulu baru sumbu X boleh, atau mau sumbu X dulu baru sumbu Y boleh, sama saja. Misalnya kita tentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Ini garis ya, karena ini adalah persamaan linier, jadi gambar grafiknya itu berupa garis lurus karena variabelnya tidak berpangkat. Syarat untuk titik potong dengan sumbu Y adalah jika X sama dengan 0, maka X tambah Y sama dengan 5, kita ganti X-nya dengan 0 sehingga didapat Y sama dengan 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya 5. Kita tulis 0,5. Kemudian titik potong garis dengan sumbu X, syaratnya jika Y sama dengan 0, maka X ditambah Y sama dengan 5, kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi didapat X tambah 0 sama dengan 5 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah X-nya 5, Y-nya 0. Kita tulis 5,0. Nah, kemudian nanti ini kita gambar titiknya pada koordinat kartesius. Gambarnya pada kertas berpetak supaya gambarnya itu rapih, ya, tidak salah. Itu. Kemudian nanti kedua titik ini dihubungkan menjadi sebuah garis. Kemudian untuk persamaan keduanya yaitu X min Y sama dengan 1. Kita tentukan titik potong garis dengan sumbu Y dulu yaitu jika X sama dengan 0, maka X min Y sama dengan 1, X-nya diganti dengan 0. Jadi min Y sama dengan 1, atau kita ubah tandanya jadi Y sama dengan min 1. Jadilah titik potong garis dengan sumbu Y, X-nya 0, Y-nya min 1. Kita tulis 0, min 1. Kemudian titik potong garis dengan sumbu X, yaitu jika Y sama dengan 0, maka X min Y sama dengan 1, kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi X min 0 sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah X-nya 1, Y-nya 0. Kita tulis 1,0. Nah, ini kedua titik ini kita gambar pada koordinat kartesius yang sama dengan yang persamaan ke-1, ya. Kemudian noktahnya itu berwarna, ya. Nanti kedua titik ini digabungkan dalam sebuah garis sehingga terlihat seperti ini. Nah, ini yang garis warna hitam, ini adalah untuk garis persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu di titik 0,5, ini saya kasih noktah warna biru. Ya, kemudian untuk titik potong dengan sumbu X-nya ada di 5,0. Ini yang warna biru, ya. Kemudian untuk yang warna garis warna biru, ini adalah untuk garis dari persamaan
kedua, yaitu X min Y sama dengan 1. Nah, titik potong dengan sumbu Y-nya ada di titik 0,-1 dan titik potong dengan sumbu X-nya ada di 1,0. Jadi ini noktanya saya beri tanda warna merah, kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis. Garisnya saya kasih warna biru. Jadi kalau misalnya ada tugas, sebaiknya ini warnanya dibedakan ya, sebagai salah satu penilaian dari estetikanya. Nah, kedua garis ini berpotongan di satu titik, jadi gambarnya harus benar. Ini dia di titiknya, X-nya menunjukkan angka 3, Y-nya menunjukkan angka 2, jadi dia berpotongan di titik 3,2. Maka saya tulis di sini, di gambar grafiknya terlihat titik potong kedua garis adalah 3,2. Maka himpunan penyelesaiannya ditulis HP sama dengan kurung kurawal buka, kurung buka biasa, kemudian ditulis 3,2 kurung tutup, kurung kurawal tutup. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya satu titik, yaitu 3,2. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, persamaan pertamanya adalah X ditambah Y sama dengan 5. Ini masih dengan cara grafik ya. Di sini tadi kita sudah menghitung ya, karena sama dengan nomor 1, yaitu didapat titik potong dengan sumbu Y-nya 0,5, titik potong dengan sumbu X-nya 5,0. Nanti kita hitung yang untuk persamaan keduanya, yaitu X tambah Y sama dengan 3, titik potong garis dengan sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka X tambah Y sama dengan 3, X-nya diganti dengan 0, jadi didapat Y sama dengan 3. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya 3, kita tulis 0,3. Kemudian titik potong garis dengan sumbu X-nya adalah jika Y sama dengan 0, maka Y-nya diganti dengan 0 ya. Jadi didapat X sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah X-nya 3, Y-nya 0. Jadi 3,0. Nah, ini kita gambar. Yang tadi juga digambar, yaitu 0,5 dan 5,0. Yang ini 0,3 dengan 3,0. Titiknya lalu dihubungkan. Oke, kita lihat. Di sini terlihat seperti itu. Yang warna biru, ini saya kasih warna biru garisnya. Ini adalah garis untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 5, dengan titik potongnya di 0,5 untuk sumbu Y, di sumbu X-nya di titik 5,0. Kemudian untuk persamaan garis yang keduanya, yaitu X ditambah Y sama dengan 3. Ini titik potong dengan sumbu Y-nya ada di titik 0,3 dan titik potong dengan sumbu X-nya di titik 3,0. Di sini terlihat gambar garisnya itu sejajar, ya, tidak berpotongan. Terlihat sejajar. Kalau sejajar berarti arahnya sama. Arahnya sama artinya gradiennya sama, koefisien arahnya sama kedua garis tersebut, ya. Nah, berarti dia tidak berpotongan. Sampai kapanpun tidak berpotongan. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya tidak ada. Jadi saya tulis di sini, gambar grafik terlihat titik potong kedua garis tidak ada, maka himpunan penyelesaiannya kita tulis HP sama dengan kurung kurawalnya kosong aja seperti ini. Atau boleh ditulis HP sama dengan bulatan kosong di garis, ya, ini lambang himpunan kosong. Seperti itu. Contoh yang nomor 3, masih metode grafik. Ini persamaan pertamanya adalah X tambah Y sama dengan 5. Sama seperti tadi saya ambil disamakan saja. Berarti kan ini titik potong dengan sumbu Y-nya 0,5 dengan sumbu X-nya 5,0. Untuk persamaan keduanya kita coba hitung. Titik potong dengan sumbu Y-nya, jika X sama dengan 0, maka 2X tambah 2Y sama dengan 10, X-nya diganti dengan 0. Berarti kan 2 kali 0, 0, ya kan? Jadilah 0 tambah 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 10 dibagi 2, 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya 5, 0,5. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Jika Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya kita ganti dengan 0, ya. Jadi 2 kali 0, 0. Jadilah 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 dibagi 2, yaitu 5. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah X-nya 5, Y-nya 0. Jadi 5,0. Nah, ini kita gambar. Sama ya seperti tadi. Tadi juga 0,5. Ini juga 5,0 gitu. Wah, berarti gambarnya menyatu nih. Nah, kita lihat saya hanya menggambar satu garis. Artinya di sini garisnya sebetulnya ada dua, yaitu garis untuk X ditambah Y sama dengan 5, persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 10. Jadi garisnya ini ada dua, berimpit, ya, karena dia titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X-nya sama.
Nah, terus yang mana himpunan penyelesaiannya? Berarti dia berpotongan, karena berimpit dia berpotongan di sepanjang garis tersebut. Banyak sekali, karena dia kalau digambar garisnya ke atas masih tak terhingga, ke bawah tak terhingga ya. Oleh karena itu saya tulis di sini gambar grafik, terlihat titik potong kedua garis terdapat pada semua titik yang ada pada garis tersebut. Karena kedua garis tersebut adalah berimpit. Jadi himpunan penyelesaiannya ditulisnya sebagai perwakilan untuk sepanjang titik di X dan Y ya. Jadi kita tulis HP sama dengan kurung kurawal X, Y gitu. Nah, maka kesimpulannya kita simpulkan bahwa suatu sistem persamaan linier A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan persamaan keduanya adalah A2X ditambah B2Y sama dengan C2 akan mempunyai himpunan penyelesaian jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Gambar grafiknya yang pertama akan berpotongan jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Artinya himpunan penyelesaian hanya mempunyai satu penyelesaian. Kita lihat contoh nomor 1. Ini nomor 1, A1-nya 1, A2-nya 1, B1-nya 1, B2-nya min 1. Berarti di sini A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. 1 per 1 tidak sama dengan 1 per min 1 ya. Kemudian kesimpulan keduanya yaitu bahwa grafiknya itu adalah sejajar. Sejajar jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2. Artinya gradiennya sama atau koefisien arahnya sama, garisnya searah dan tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Kita lihat ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 di sini A1-nya 1, A2-nya 1, B1-nya 1, B2-nya 1. C1-nya 5, C2-nya 3. Jadi di sini terlihat bahwa A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tapi tidak sama dengan C1 per C2. Ini 1 per 1 sama dengan 1 per 1, tidak sama dengan 5 per 3. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, yang ini ya. Yang ini, yang C, berimpit. Nah, jika berimpit itu jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Artinya mempunyai banyak himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya tak terhingga. Kita lihat di contoh nomor 3. Ini ya. Ini A1-nya 1, A2-nya 2, B1-nya 1, B2-nya 2, C1-nya 5, C2-nya 10. Jadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Ini 1 per 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 5 per 10. 5 per 10 itu kan sama dengan 1 per 2. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, itulah cara penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan cara grafik ya. Kita lanjutkan yaitu cara kedua atau metode kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bagian B, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi. Kita langsung ke contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Persamaan pertamanya adalah X ditambah 3Y sama dengan 7. Persamaan keduanya adalah X min 6Y sama dengan min 11. Kita jawab, saya mau menghilangkan, eliminasi itu kan menghilangkan salah satu variabel. Saya mau menghilangkan variabel X dulu. Kalau misalnya kalian mau menghilangkan variabel Y dulu boleh gitu ya. Kalau kita menghilangkan variabel X, maka nanti kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Kalau mau menghilangkan variabel Y dulu, berarti yang didapat adalah nilai X-nya. Ini misalnya kita hilangkan dulu variabel X, berarti kita tulis persamaan linearnya. Kemudian di sini nilai X ini sudah sama, jadi langsung saja bagaimana supaya hilang, berarti kan dikurangi ya. Kalau
Kalau dikurangi berarti X dikurangi X kan 0. 3Y dikurangi min 6Y sama aja dengan 3Y ditambah 6Y, karena min kali min kan plus, berarti 3Y ditambah 6Y 9Y. 7 dikurangi min 11 sama dengan 7 ditambah 11, karena min kali min kan plus. 7 tambah 11 adalah 18. Jadi 9Y sama dengan 18, maka Y sama dengan 18 dibagi 9 yaitu 2. Jadi didapat Y-nya sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan dengan eliminasi yang satunya lagi, yaitu kita hilangkan variabel Y-nya. Kita tulis lagi persamaannya, sistem persamaannya. Di sini kalau mau menghilangkan nilai Y, kita harus disamakan nilai Y-nya. Di sini 3Y, yang persamaan pertama, yang persamaan keduanya kan min 6Y. Jadi harus disamakan supaya sama, kita kalikan saja yang persamaan pertamanya dengan 2 ya. Kalau misalnya di sini angkanya beda, bisa juga kedua persamaan ini kita kalikan dengan angka yang supaya nilainya jadi sama. Saya mengalikan dengan 2 untuk persamaan pertama. 2 kali X yaitu 2X. Tulis di sini, ini pakai pembatas garis ya. 2X, kemudian 2 kali 3Y 6Y, 2 kali 7 adalah 14. Persamaan keduanya tidak dikalikan, kita tulis lagi sehingga terlihat bahwa nilai Y-nya itu sama, angkanya 6 ya. Kemudian masalahnya adalah ini 6, ini min 6. Supaya hilang, supaya jadi 0, apakah ditambah atau dikurang? Nah, saya pakai tanda tambah karena 6 ditambah min 6Y kan sama aja dengan 6Y dikurangi 6Y, jadi 0 ya. Kemudian 2X ditambah X 3X. 14 ditambah min 11 sama aja dengan 14 dikurangi 11, yaitu 3. Jadi 3X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 dibagi 3, 1. Jadi didapat nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan kurung kurawal buka, kurung buka 1,2, kurung tutup, kemudian kurung kurawal tutup. Jadi 1,2. Ini adalah dengan cara metode eliminasi. Jadi menentukan nilai X dan Y-nya dua-duanya dengan cara eliminasi ya. Kemudian berikutnya, ini bagian C adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara metode substitusi. Saya soalnya sama dengan yang tadi di bagian B, hanya ini dengan cara substitusi. Nah, untuk mensubstitusinya bisa persamaan ke-1 disubstitusi ke persamaan kedua, atau sebaliknya persamaan kedua disubstitusi ke persamaan 1. Misalnya saya ambil persamaan ke-1 mau disubstitusikan ke persamaan kedua. Yaitu saya tulis persamaan ke-1-nya yaitu X ditambah 3Y sama dengan 7. Karena di sini nilai X-nya sudah 1 nih, udah enak, saya ambil X sama dengan 3Y-nya pindah ke ruas kanan jadi min 3Y. Jadilah X sama dengan 7 dikurangi 3Y. Nah, kalau misalnya kita ambilnya 3Y sama dengan 7, X-nya pindah ke kanan jadi 7 min X. Maka Y-nya adalah 7 min X dibagi 3, kan perperan ya, pecahan. Jadi tidak enak, jadi saya ambilnya yang X-nya aja. Nah, jadi X sama dengan 7 min 3Y kita substitusikan ke persamaan 2. Kita tulis persamaan 2-nya ini ya. X min 6Y sama dengan min 11. X-nya diganti dengan ini nilainya yaitu 7 min 3Y. Kita ganti dengan 7 min 3Y. Kasih kurung aja dulu. Kemudian kalau dibuka kurungnya menjadi 7 min 3Y min 6Y sama dengan min 11. Min 3Y dikurangi 6Y min 9Y. Kemudian 7-nya pindahkan ke ruas kanan jadi min 7. Maka min 11 dikurangi 7 adalah min 18. Jadi didapat min 9-nya sama dengan min 18. Maka Y adalah min 18 dibagi min 9. Min dibagi min kan plus, 18 dibagi 9 2. Jadi didapat Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian bagaimana menentukan nilai X-nya? Nah, Y sama dengan 2 kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Silahkan ya. Misalnya saya mensubstitusinya ke persamaan 1. Ini persamaan satunya kan. Jadi Y-nya diganti dengan 2. Jadi 3 kali 2 6. 6 pindah ke ruas kanan jadi min 6. 7 dikurangi 6 adalah 1. Jadi didapat X sama dengan 1. Atau boleh juga saya ambil yang sudah dianulir nih X-nya yang di sini ya, bahwa X sama dengan 7 min 3Y gitu. Nah, boleh juga yang itu. Kita ganti Y-nya dengan 2. Jadi 3 kali 2.
6. Jadi 7 dikurangi 6 1, didapat X-nya 1. Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Gitu. Sama ya dengan nomor contoh nomor bagian B tadi. Nah, sekarang bagian D, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan gabungan metode substitusi dan eliminasi. Gabungan ya. Nah, biasanya kalau gabungan kita menggunakan eliminasi dulu baru substitusi. Nah, kita gunakan eliminasi dulu. Ini caranya sama seperti tadi. Ini saya langsung aja menghilangkan variabel X. Jadi didapat Y-nya sama dengan 2 ya, seperti tadi ya. Nah, dari sini setelah didapat Y sama dengan 2, kalau tadi dengan eliminasi lagi menghilangkan variabel Y. Nah, kalau ini kalau campuran dengan substitusi, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ini ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nanti akan didapat X-nya. Misalnya saya mensubstitusinya ke persamaan 1 nih ya. Kita tulis nih persamaan 1-nya, Y-nya diganti dengan 2. 3 kali 2 6. 6-nya pindah ke kanan jadi min 6. 7 dikurangi 6 1. Jadi didapat X-nya sama dengan 1. Jadilah X-nya 1, Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nah, itu adalah campuran. Lanjutannya adalah masalah yang melibatkan sistem persamaan 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel ya. Contohnya, jumlah 2 buah bilangan adalah 28 dan selisihnya adalah 12. Berapakah kedua bilangan tersebut? Nah, di sini kita misalkan aja kedua bilangan itu adalah X dan Y. Katanya jika dijumlahkan hasilnya 28, tapi kalau bedanya selisihnya adalah 12. Jadi kita tulis X ditambah Y sama dengan 28, kan kalau dijumlahkan 28. Kemudian jika dikurangkan X min Y sama dengan 12. Nah, selanjutnya terserah kita mau menyelesaikannya, apakah mau menggunakan pakai cara grafik atau cara eliminasi saja atau substitusi saja atau campuran antara eliminasi dan substitusi. Misalnya saya mau menggunakan cara campuran, yaitu kita hilangkan variabel X dulu dengan cara eliminasi ya. Saya mau menghilangkan X dulu. Mau menghilangkan Y juga boleh. Kalau Y yang dihilangkan berarti kan yang didapat X. Nah, kalau X yang dihilangkan berarti yang didapat Y. Ini X saya kurangkan aja. X dikurangi X kan 0. Y dikurangi min Y, jadi 2Y. Jadi dijumlah ya. 28 dikurangi 12 adalah 16. Maka Y didapat 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, karena mau dicampur dengan substitusi, maka Y sama dengan 8 disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Misalnya saya mau mensubstitusinya ke persamaan 2. Ini ya, X min Y sama dengan 12. Kenapa enggak ke persamaan 1? Boleh juga. Nah, saya ambil angka yang kecil aja ya. Jadi sini Y-nya diganti dengan 8. Jadi X min 8 sama dengan 12. 8-nya pindah ke kanan jadi plus 8. Jadi 12 tambah 8 adalah 20. Jadi didapat X-nya sama dengan 20. Nah, kan kalau dijumlahkan 20 ditambah 8 28. Kalau dikurangkan 20 dikurangi 8 kan 12. Jadilah kedua bilangan tersebut adalah angkanya 8 dan 20. Nah, sampai sini dulu ya materinya. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan mengenai materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti kita lanjutkan lagi